Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Indi Simon dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan nomor induk mahasiswa 3511 9011 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Serpian SSTM Abai. Nomor pertama, jelaskan etika dalam percakapan. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Ada beberapa larangan serta anjuran dalam etika percakapan. Yang pertama, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, beri kesempatan orang lain untuk berbicara. Yang ketiga, beri pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Yang keempat, hargai pendapat orang lain. Yang kelima, jangan terlalu menggali informasi pribadi. Yang keenam, jangan menyampaikan ketidaksepakatan secara langsung. Yang ketujuh, saat berbicara, pandangan mengarah kepada lawan berbicara. Yang kedelapan, berbicaralah dengan topik yang diketahui oleh lawan berbicara. Nah, ada beberapa kebiasaan buruk pula dalam bercakap. Yang pertama, melihat HP saat berbicara. Yang kedua, menginterupsi. Yang ketiga, menghubungkan sesuatu dengan pengalaman pribadi. Yang keempat, beropini berlebihan. Dan yang terakhir atau kelima, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nomor 2, jelaskan etika percakapan media sosial. Ada 4 etika percakapan media sosial. Yang pertama, tidak mengirim multipesan. Yang kedua, bicarakan hal yang relevan dengan semua orang. Yang ketiga, pamit ketika ingin keluar dari grup. Dan yang terakhir atau keempat, tidak meneruskan pesan kepada orang lain tanpa seizin. Nomor ketiga, jelaskan kode etik penerimaan telepon. Ada 8 kode etik penerimaan telepon. Yang pertama, batasi pembicaraan yang suaranya besar agar tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, kita berpindah tempat lain ketika menerima telepon supaya pembicaraan kita lebih privat. Yang ketiga, ketika dalam pertemuan bisnis, hendaknya kita mematikan atau mensinyalkan telepon kita. Yang keempat, hindari diskusi privat di mana orang bisa mendengar pembicaraan kita melalui telepon. Yang kelima, jangan menelpon sambil menunggu itu bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang keenam, kita tidak boleh menghilangkan respek kita kepada lawan bicara. Yang ketujuh, jangan pernah berbicara terlalu besar ketika kita sedang menerima telepon. Dan yang kedelapan, intinya adalah menjadi respectful, yang menghargai dan membantu orang lain tanpa menyakiti orang lain. Nomor 4, jelaskan skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan sosial. Ada 4 kemampuan atau skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan sosial. Yang pertama, kemampuan mengorganisir. Kemampuan mengorganisir sama saja dengan kemampuan yang pandai mengatur atau mengelola setiap apa yang ada dalam pekerjaan sosial. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini adalah hal yang sangat penting ketika kita berbicara, ketika kita mampu berbicara dengan orang-orang yang ketiga, kemampuan melayani. Kemampuan melayani adalah kemampuan kenapa? Karena pada hakikatnya pekerjaan sosial adalah pekerjaan yang mampu melayani dengan hati yang tulus, bukan untuk dilayani. Dan yang terakhir adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Kemampuan menyelesaikan masalah sama saja dengan kemampuan yang bertanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi untuk tidak meninggalkan segala aspek-aspek permasalahan yang telah diperbuatnya. Nomor 5, jelaskan atau sebutkan beberapa contoh yang termasuk dalam profesi pekerja sosial. Yang pertama, kemanusiaan. Berkaitan dengan Palang Merah Indonesia, di mana Palang Merah Indonesia berupaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang kedua, pendidikan, yayasan pendidikan. Karena dengan pendidikan kita dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Karena dengan pendidikan kita dapat merubah kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, kesehatan. Berkaitan dengan tenaga medis, rumah sakit, dokter maupun perawat ataupun bidan. Di mana dalam aspek kesehatan ini atau dalam profesi kesehatan ini, para
menjelaskan dua model komunikasi kantor. Ada dua model komunikasi kantor, yaitu verbal dan non-verbal atau without word. Contoh komunikasi kantor yang bersifat verbal yaitu surat menyurat, rapat, dan presentasi. Contoh komunikasi kantor yang bersifat non-verbal yaitu ekspresi ketika kita bertemu dengan rekan kerja atau atasan. Dalam komunikasi verbal terdapat dua jenis, yaitu lisan maupun tulisan. Lisan terbagi ke beberapa kategori, yaitu komunikasi atasan ke bawahan, komunikasi bawahan ke atasan, komunikasi setara atau bawahan ke bawahan, atasan ke atasan, dan komunikasi dengan konsumen. Dan terdapat juga tulisan, yaitu beberapa bentuk seperti surat, proposal, Nomor 7. Apa saja yang perlu diperhatikan saat jamuan makan? Yang pertama, pastikan dering ponsel ketika Anda memasuki rumah orang lain dan letakkan ponsel Anda di saku saat Anda bersama tamu. Yang kedua, jangan tinggalkan ponsel Anda di atas meja karena Anda lebih mungkin untuk mengambilnya dan melihatnya, dan itu tidak sopan dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, jika meja sudah siap, Anda tidak hanya masuk lalu duduk. Tunggu untuk duduk atau menunggu giliran tuan rumah, atau jika mereka duduk, Anda bisa duduk. Yang keempat, idealnya ingin duduk tegak tetapi nyaman, jangan membungkuk atau menyilangkan lengan atau duduk seperti Anda di sofa sambil menonton pertandingan sepak bola. Yang kelima, jika ada serbet di piring atau di samping piring, segera letakkan di pangkuan Anda. Yang keenam, jika tuan rumah mengucapkan anugerah, terimalah isyarat apa adanya dan bergeraklah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pada saat yang sama, jangan menawarkan untuk mengatakan rahmat sendiri kepada orang lain karena orang mungkin tidak religius sama sekali. Nomor 8. Apa saja yang digunakan dalam jamuan makan? Number 1. Plates for eating. Number 2. Glass for drinking. Number 3. Various kinds of knives. Number 4. Lining and stand. Cutlery. Linen is made of various kinds of fabric. If technically is not from various paper, examples such as napkins and tablecloths. Number 5. Leather used for carrying food. Number 6. Spoon and lunch cup. Number 7. Spoon and fork. Number 8. Place sugar, salt, and pepper. Itulah tadi tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Satya SST MAB. Sekian dan terima kasih.